Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama di Musalla Jam'iyatul Muttaqin dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkahnya ini malam kita memperingati Maulid di hari kiamat nanti agar kita bisa bertemu langsung dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga ini malam Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, majelis maulid seperti ini, majelis di mana disebut kekasih Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tidak diragukan lagi majelis ini dipenuhi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, majelis maulid, majelis di situ dibacakan riwayat Nabi, di situ dikatakan yujallil kurub, akan menghilangkan daripada segala kesulitan, kesusahan yang kita punya, yang kita rasain, hilang dengan sebab hadirnya kita di majelis maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zikrul awliya saja tanzilur rahmah, kalau menyebutkan para wali, kita menyebutkan nama wali, waliullah, siapa yang kita sebut? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau kita baca manaqib Syekh Muhammad Saman, atau kita baca manaqib Syekh Fulan, Habaib Fulan, keramat Fulan, itu turun rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang disebut adalah waliullah, para kekasih Allah dan manusia-manusia yang dekat dengan Allah subhanahu. Siapa manusia yang paling dekat dengan Allah? Siapa manusia yang paling bertakwa kepada Allah? Siapa manusia yang paling takut sama Allah? Nabi bersabda di dalam hadis, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kalau menyebutkan wali saja turun rahmat, apalagi yang kita sebut manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal maulid disebut sampai akhir maulid disebut. Bahkan dari mulain acara dimulai disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Protokol kalau menyampaikan susunan acara pasti didahului dengan muqaddimah. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina, disebut nama Nabi. Tahlil disebut nama Nabi karena di situ ada solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi maulid, dari awal sampai akhir yang diceritakan, yang disebut-sebut
adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Nabi Muhammad ini membawa keberkahan. Nama Rasulullah, jangan lagi kita umatnya nih. Nabi Allah Adam aja pernah bertawassul kepada nama Nabi Muhammad. Ketika beliau diturunkan dari surga ke muka bumi, kemudian beliau minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan apa? Ya Allah, bihaqqi Muhammadin. Dengan pangkatnya Muhammad, dengan sebabnya Muhammad, maafkan kesalahan saya ya Allah, karena udah makan buah yang dilarang oleh Engkau ya Allah. Tapi jangan salah, Nabi Allah Adam makan buah itu bukan berarti Nabi Allah Adam ngelawan Allah, maksiat kepada Allah, enggak. Semua nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum. Lalu kenapa Nabi Allah Adam kok makan buah khuldi, buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu li ijra'i qada'illah, karena Allah pengen menjalankan ketentuan Allah Subhanahu, ingin menjadikan manusia khalifah di bumi. Kalau Nabi Allah Adam tidak makan buah khuldi, tidak mungkin Nabi Allah Adam turun ke bumi. Justru Allah yang menghendaki itu. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Salawat bu, ini giliran ngobrol daripada uplek. Kalau giliran salawat susah. Dari tadi saya dengerin, saya ngomong dia pada ngomong. Giliran salawat susah. Nabi Muhammad. Bagaimana tuh? Nabi Muhammad aja pernah sholat, ya. Pernah sholat Nabi Muhammad asar 2 rakaat dalam riwayat. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Dzul-Yadain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sholat asar 2 rakaat. Begitu rakaat kedua tahiyat terus salam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aqsiratis salatu am nasit?" Ya Rasulullah, ini sholat engkau kosor, engkau ringkas, yang 4 jadi 2 kan boleh. Ya, kosor sholat boleh, yang 4 jadi 2. Kalau kita lagi dalam perjalanan jauh 90 km kurang lebih, itu boleh kita ringkas sholat kita. Yang 4 rakaat jadi 2, yang boleh diringkas sholat wajib yang 4 rakaat saja, yang 3 enggak. Ribet kalau yang 3 diringkas 1,5. Yang 2 juga enggak, jadi yang 4 doang. Ketika Rasulullah salam, sahabat Dzul-Yadain bertanya, "Ya Rasulullah, ini sholat sengaja dikosor, apa engkau lupa?" Akhirnya diterusin oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Berarti Nabi lupa dong. Kan Nabi hatinya tidak pernah berpaling dari Allah. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya walaupun tidur matanya, tapi hatinya tidak pernah tidur. Kok itu lupa? Nah, lupanya Rasulullah bukan karena lalai, bukan lupanya model kayak kita. Kalau kita kan sering lupa, lalai kalau kita lupa. Kadang-kadang kita sering begitu, benar gak? Sholat nih, ini 4 per 3 ya. Banyak gak begitu tuh? Banyak gak? Mikirin sholatnya, mikirin yang lain. Ya, saya pernah dapat cerita dari Abah, guru kita Al-Habib Ali bin Shalih Al-Attas. Dulu pernah ada satu, jangan ngobrol, dengerin sini, nggak lama saya ngomong, bentar lagi, 1,5 jam lagi, bentar.
Saya juga habis ini ada pengajian biasa emang Bapak Acep. Di sini Habib baca maulid, udah ngomong udah Habib aja yang borong, begitu. Ya kadang-kadang tiap tahun begitu ya. Alhamdulillah tiap tahun kita ketemu terus, mudah-mudahan kita panjang umur terus. Biar tiap tahun acara biar lebih meriah lagi, amin. Dulu pernah ada satu orang, astagfirullahaladzim, kencengan dia. Ada satu orang sholat asar. Ya. Tahu-tahu begitu lagi sholat asar nih, ada tamu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Bu Haji. Pak Haji ada, Pak Haji lagi sholat. Oh iya, ya udah dah, ntar sampein aja Bu Haji dah. Ngundang ntar malam saya ada tasyakuran di rumah saya. Ya bilangin Bapak Haji biar datang. Oh iya ntar saya sampein. Ya. Tahu-tahu nih bini lupa, nggak nyampein. Begitu habis isya kelar jam 9, lakinya baru pulang. Dari mana bang? Bawa bungkusan itu. Habis tasyakuran. Lah, tasyakuran di mana? Lah itu rumah bapak anu tadi. Ya Allah saya lupa kan bilangin abang. Tadi gua lagi sholat denger. Lah lagi sholat denger orang ngundang. Pantes kadang-kadang sholat kemana-mana pikirannya suka lupa. Tuh kalau kita lupanya lain. Tapi kalau Nabi SAW lupanya karena memang Allah kasih lupa. Memang sengaja dikasih lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sebabnya? Karena agar di situ ada tasyri', ada pengajaran tentang sujud sahwi. Kalau Nabi tidak dikasih lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hukumnya sujud sahwi. Dari mana kita ngambil istinbat masalah sujud sahwi kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi enggak pernah lupa. Nah, kalau kita lupa. Makanya di situ lit tasyri' agar memberikan ajaran kepada umatnya. Ya. Juga Rasulullah pernah buang air kecil berdiri, padahal makruh di dalam syariat buang air kecil berdiri. Kan buang air kecil yang bagus jongkok. Tuh yang bagus menurut syariat yang diajarkan oleh Nabi. Ya, kan ada adabu qadhil hajah, adab tentang kita buang hajat, mau besar mau kecil, diajarkan tuh. Dari mulai masuknya kaki kiri, baca doa, bagaimana caranya, buang air kecilnya bagaimana, diajarin. Yang bagus jong, karena memang itu yang diajarkan oleh Nabi. Tapi Rasulullah pernah sekali buang air kecil berdiri. Kenapa sebabnya? Itu pun lit tasyri', supaya buang air kecil di situ tidak diwajibkan untuk jongkok, makanya sunnah karena pernah dilakukan oleh Nabi dalam keadaan berdiri, supaya memberitahukan kepada umatnya bahwasanya buang air kecil jongkok itu hukumnya sunnah bukan wajib. Nah ini para hadirin jamaah sekali. Jadi para nabi maksum, nggak ada yang berdosa. Di dalam Aqidatul Awam dikatakan ismatuhum kasairil malaikah wajibatun. Maksumnya para nabi itu seperti para malaikat. Malaikat maksum apa enggak? Malaikat maksum enggak? Maksum. Apa arti maksum? Dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, dari maksiat, dijaga. Enggak ada malaikat yang ngebangkang perintah Allah. Malaikat Israel suruh cabut nyawa fulan, ya Israel, cabut nyawa fulan. Langsung. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Cabut nyawa fulan hari Selasa. Jam 12 lewat 15. Tanggal sekian bulan sekian. Enggak ada malaikat Israel pakai nawar. Jangan Selasa deh ya Allah, Rebo aja. Enggak ada begitu. Ya. Ya Mikail turunkan hujan di yayasan situ Bantar Gebang. Enggak ada tawar menawar. Belah sonona didikit ya Allah. Kayaknya yang sebelah sonono yang kekeringan sanyoknya mantek mulu. Nggak ada begitu.
Semua malaikat maksum daripada maksiat kepada Allah. Begitu juga para nabi, maksum daripada perbuatan salah. Jadi Nabi Allah Adam hanya mengungkapkan penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maafkan saya dengan sebab Muhammad. Nabi Adam pakai nama nabi, padahal nabi. Tapi beliau memakai nama nabi. Memakai nama nabi kita Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, dari mana engkau kenal Muhammad? Saya belum utus dia. Dia pun belum ada. Dari mana kamu kenal namanya?" Ya Allah, aku kan sebelum turun ke bumi tinggal di syurga. Di syurga tuh, di tiang-tiang syurga, di situ terpampang tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bahkan miftahul jannah adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan sering kita baca Miftahul jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh kunci syurga adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku lihat tuh nama Muhammad yang selalu direndengin sama engkau ya Allah. Tidak mungkin satu nama yang direndengin sama engkau melainkan nama tersebut pasti makhlukmu yang paling mulia. Benar ya Adam. Iya, Muhammad walaupun belum aku utus, tapi nurnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihis. Kan di dalam maulid disebut. Ya. Di dalam maulid, di dalam al-hadithul awal an bahril ilmi dafiq wa lisanil qur'anin natiq au hadi ulama'in nas Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Al-Abbas. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adama bi alfai am. Sesungguhnya Nabi Muhammad yang mana beliau dari bangsa Quraisy, Allah ciptakan cahayanya sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam 2000 tahun. Tuh, begitu mulia nama kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap disebut nama Nabi salawat. Ya, setiap disebut nama Nabi salawat. Ibu-ibu, Bu, kalau lagi masak salawat, biar masakannya jadi enak. Berkah salawat bisa berubah tuh. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu, ya, itu beliau mengatakan makanan, air, buahan yang ada di tempat maulid itu beda dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena disebut nama Nabi Muhammad. Makanya orang dulu kalau maulid tuh kadang-kadang suka ada yang bawa garam. Ada gak? Dulu kan begitu maulid, ada yang bawa garam, bawa cabe. Buat apa? Tuh garam ntar dibawa pulang. Buat dia masak. Garam yang dia masak yang mana di situ bekas disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Berkah. Ya. Berkah. Makanya setiap ada makanan sisa-sisa maulid ambil. Berkah. Itu maksudnya berkah. Ya. Ada yang bilang berkah, ada yang bilang berkat. Nah, kalau berkat sama, berkat dia juga, berkah berkat dia juga. Kalau bahasa Betawi daripada berek yang diangkat begitu.
Daripada bala mendingan diangkat. Tapi berkat sisa. Ini kadang-kadang nampan masih baru udah dikantongin plastik baik. Kebuli masih utuh. Kadang ada yang begitu, ada gak? Jangan, sisa makan bekas di situ maulid. Nah itu baru kita bawa pulang. Berkah kasih anak bini kita, insya Allah. Berkah maulid itu makanan, minuman yang kita makan atau minum akan memberikan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkahnya disebut nama Rasulullah. Mudah-mudahan agar Allah tambahkan kita hidayah dan taufik. Agar Allah berikan kita kecintaan kepada Rasulullah. Agar Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah sehatkan badan kita. Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Allah pelihara rumah tangga kita. Allah pelihara kampung kita. Allah pelihara negara kita. Dan mudah-mudahan ini corona biar buru-buru hilang dari muka bumi. Khususnya di negara-negara yang di situ ditinggalkan oleh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan untuk Al-Habib Muhammad Rizik ibn Husain ibn Shihabuddin agar selalu di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.